Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ibu Am ya dalam pelajaran coding dan kecerdasan artificial intelligence. Sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Silakan KM. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau ngecek dulu nih hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fardi. Fardi kenapa? Sakit. Oh, oke. Terus siapa lagi? Rizka ya. Rizka kenapa? Izin. Oke. Ada lagi? Udah, 2 aja ya. Oke deh, hari ini yang tidak hadir ada 2 orang. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau kasih semangat dulu nih untuk kalian. Ibu mau cek ombak dulu nih, biar kalian tetap semangat. Kita speaking dulu ya, semuanya berdiri ya. Kita speaking semangat. Ya, oke. Kita tetap semangat ya. Tirukan gaya doa ya. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, semangat gitu ya. Oke, kita mulai. Semuanya semangat ya. Aku bisa, Kamu bisa, semua bisa. hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berpikir komputasional ya. Bagaimana cara memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil ya. Oke, di sini siapa yang masih ingat apa arti komputasional? Oh, Aidan. Oke, apa artinya? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan bisa diterapkan oleh manusia maupun komputer. Oke, tepuk tangan dong buat Aidan. Oke, itu adalah arti dari berpikir komputasional ya. Nah, dalam berpikir komputasional itu tentunya ada beberapa komponen atau elemen di dalamnya. Ada 4 elemen. Apa saja itu? Ada yang bisa nggak jawab? Ya, apa kita? Abstraksi dan Algoritma. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong, Mas Dika. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa artinya dekomposisi? Oke, Ida, apa artinya? Memecah masalah dari besar menjadi kecil. Memecahkan masalah dari besar menjadi kecil. Oke, betul sekali. Ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, yuk kita tonton video tentang berpikir komputasional. Kalian bisa menyimak ya video yang ada di sini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan komputer. Ada 4 konsep utama yang perlu kita pahami. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan kamu ingin membersihkan kamarmu. Daripada langsung membersihkan semuanya, kamu bisa membaginya menjadi tugas-tugas kecil, seperti merapikan tempat tidur, menyapu lantai, dan menatap. Apa itu abstraksi? Sederhana mengabaikan detail yang tidak penting. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Tadi seperti yang Aidan bilang bahwa apa itu berpikir komputasional? Tentunya dengan cara berpikir komputasional ini kita bisa berpikir seperti komputer, yaitu yang bisa memecahkan masalah besar, ya, merancang solusi, kemudian menyelesaikannya dengan algoritma pada akhirnya, ya. Di sini ada beberapa elemen di mana ada 4 landasan berpikir komputasional, ya. Di antaranya ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Coba tadi Ibu baru menanyakan tentang dekomposisi, ya. Ada juga pengenalan pola. Pola itu apa artinya? Ya, mencari kesamaan dan tren dari masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Kemudian setelah pola kita ke abstraksi, ya. Fokusnya yaitu pada informasi yang benar-benar penting. Kita cari hal-hal yang penting saja. Misalnya kita mau pesan seperti tadi contoh teh manis, ya. Jangan hiraukan di yang nggak penting-pentingnya aja. Atau misal kita melihat teh manis itu ada berapa gram sih gulanya, berapa gram sih, berapa biji sih sasetnya, nggak usah mikirin itu. Yang penting kita kalau mau pesan ke toko, kita lihat produknya teh manis apa, rasa cappuccino, rasa apalagi. Biasanya teh manis di luaran ada rasa apa aja? Rasa buah, ya. Ada rasa apa lagi? Lemon. Nah, itu fokusnya ke situ aja. Kita ngomong aja, ngomong minta teh manis rasa lemon. Nah, pasti dibuatkan itu, ya. Nah, kemudian ada lagi algoritma. Nah, algoritma tadi itu adalah membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Misalnya tadi bikin teh manis, apa sih yang diperlukan? Ada gula, ada saset teh manisnya, ada air panasnya, terus dituangkan. Nah, itu termasuk ke dalam algoritmanya. Kemudian kita lihat lagi, kita nggak usah mikir-mikir di sana tuh ada mesin atau ada Alfamart atau apa, ya. Kita fokus aja ke rute yang tercepat yang mana nih, ya. Misal rumahnya di Geraha, rute tercepat ke sini lewat mana nih? Lewat misal daerah Pamahan, ya, karena cepat kan di situ. Nggak usah lewat ke stadion, itu terlalu jauh, ya, kalau dari Geraha. Mendingan lewat jalan Pamahan untuk perjalanan ke sekolah dalam bentuk abstraksi. Nah, ini cara membuat teh manis. Oke, sekarang kita praktekkan yuk bagaimana sebuah algoritma itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tadi Ibu bilang bahwa algoritma itu menyusun langkah-langkah yang sudah direncanakan step by step. Oke, sekarang siapa yang mau bersedia buat prakteknya? Oh, oke, Rafael. Oke, silakan ke depan, ya. Kita praktekkan membuat teh manis semanis Rafael. Oke, ya, oke, sudah bawa bahan-bahannya. Oke, semua perhatikan. Kita akan mempraktekkan salah satu cara berpikir komputasional dalam bentuk algoritma, ya, yaitu mempraktekkan cara membuat teh manis yang akan dipraktekkan atau diperagakan oleh teman kita Rafael. Oke, silakan. Apa dulu nih Rafael yang akan dikerjakan langkah pertamanya? Yang pertama adalah air panas. Ya, Ini keren. Mau di Terus yang kedua adalah tehnya. Tehnya lalu dicelupkan. Baru gulanya masukin ke dalam gelas. Itu 2 sendok saja. Lalu yang terakhir adalah diaduk terus sampai berwarna dan merata.
Daniel yang sudah mempraktekkan salah satu cara dalam algoritma. Ya oke, bentar ya. Berpikir komputasional itu ada praktek dalam bentuk plug dan unplug ya. Karena keterbatasan alat-alat gadget atau komputer, kita akan mempraktekkan beberapa 4 dari elemen dalam berpikir komputasional ini dalam bentuk unplug ya. Ibu akan memberikan kalian per kelompok ya mengerjakan LKPD. Ini ada dalam bentuk dekomposisi ya. Kemudian ada dalam bentuk ini angka juga ya. Terus ada lagi realnya. Nah, ibu akan kasih kalian per kelompok. Jadi per kelompok mengerjakan satu lembar ini 2 orang bekerja sama. Nanti kalian setelah selesai mempresentasikannya ke depan. Oke, siap semuanya? Oke, nanti perwakilan, oke ibu nanti bagian langsung ya ke tempatnya ya. Disiapkan alat tulisnya, kemudian ada yang bawa pensil warna juga disiapkan ya. Oke, semuanya perhatian. Sekarang kita akan masuk ke acara inti ya. Kalian tadi sudah mendengarkan paparan materi dari ibu tentang berpikir komputasional. Sudah paham? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Oke, sekarang kalian mengerjakan. Ibu mau ngecek kepahaman kalian dengan mengerjakan permainan ini dalam bentuk unplug ya. Saat ini kita permainan labirin. Ini termasuk ke dalam pola dan algoritma ya. Ini ada juga permainan algoritma yaitu menghubungkan angka-angka sehingga menjadi singa ya. Nah, kemudian ini ada pola juga yaitu patung pria kodi. Kalian lihat tanda apa di bawahnya ini? Ada tanda kali, tanda plus, tanda pin ya. Ini disesuaikan dengan gambarnya ya. Ini udah ada contohnya. Kemudian permainan labirin ini ya, untuk menjadi rubah ini tentunya harus menyambung-nyambungkan angka yang ada di sini. Paham? Ada pertanyaan? Ini dalam bentuk algoritma. Jadi nanti kamu menyusun ini berdasarkan angka ya. Sambung-sambungkan hingga menjadi Oke, coba yang ini. Dapat labirin? Ya, dapat labirin. Oke, ini dapat labirin ya. Ini permainan menuju ke sekolah ya. Seorang anak menuju ke sekolah. Kamu cari jalan yang tercepat. Itu udah dapat. Oke. Mana lagi ya yang ini? Oh, ini ada pertanyaan yang di sini. Oke. Ini bagaimana, ada pertanyaan enggak? Coba yang ini ya. Oke, ini adalah permainan abstraksi ya. Di sini ada ceritanya nih. Nanti bangun tidur ya. Agar tidak pergi ke sekolah terlambat, apa yang harus dilakukan ini ada abstraksinya ya. Ada bangun tidur dan bermain HP. Nah, ini apa saja yang pertama harus dilakukan apa, kemudian dudukkan sambil janji ya. Ini apa nih? Ini dekomposisi. Ini
ditanya menyelesaikan kelas yang berantakan ya. Jadi kamu mau memisahkan dulu masalahnya apa, kemudian data yang diperlukan apa ya, kemudian solusinya apa, sehingga dalam mengerjakan masalah besar ini kamu jadi tahu harus mana dulu yang dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini labirin juga ya, oke. Oke, yang ini menggambar ya. Oke, lihat Mbak. Ini warna berdasarkan angka, berarti itu kelas sekolah ya. Kamu kerjakan sesuai, sudah ada angka-angkanya ya. Ini ada angka. Kamu sesuaikan angka nomor 2 berarti biru. Angka nomor 1, angka nomor 4 berarti merah, orange ya. Terus ada merah ya. Terang ya. Oke, sekarang dikerjakan. Oke. Oke, udah siap dulu. Gerakannya seperti apa ya? Oke, ya. Ini sedang menggambar sesuai warna ya. Oke, coba kita lihat yang coba. Oke, coba ini. Oh, udah terbentuk ya? Enggak ya? Oke, nanti ini masih ada beberapa yang belum ya. Disempurnakan, kemudian dikasih warna ya. Ini warna, ada pensil warna ya, nanti disesuaikan dengan warnanya. Ini labirinnya udah selesai. Oh, ini ada 3, ini labirinnya nih ya. Udah untuk mencapai apel ini ternyata sudah. Cuman ini yang siapa nih yang dapat apel? Yang hijau ya, ini ya. Oh, sama yang pink. Oh, oke. Ini udah. Oh, oke. Ya nanti ya. Oke, udah ya. Oke. Sudah ya. Nanti perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan ya. Siapa yang sudah selesai boleh ke depan ya. Oke, dari kelompok 1 dulu sudah selesai. Iya, oke, silakan ke depan. Perwakilan dari kelompok 1 dengan Aidan ya. Silakan. Ini Aidan mau satu aja yang dijelaskan ya. Labirin ya, oke. Permainan labirin, oke. Oke. Nah. Oke, silakan. Dengan permainan labirin ini kamu menjadi paham tentang apa? Bisa mencari jalan yang lebih cepat dan tahu arahnya. Tahu arahnya. Iya. Oke, jadi dengan mengerjakan ini pekerjaannya Aida mencari jalan melalui labirin ya. Untuk mencapai ke sekolah ini berarti kamu tadi mencari tempat atau jalan yang hanya fokus untuk sampai ke sekolah itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Ini makin aja dulu ya. Mau ke depan. Oh, jangan lagi ini. Oke, sama Rafael. Aji sama Rafael. Oke, ini kalian mengerjakan unplug dalam bentuk apa?
pengenalan pola. Pengenalan pola dalam bentuk robot-robot ya, robot coding ya. Nah, setelah mengerjakan ini, kamu jadi paham apa tentang pola? Cara membedakan pola. Mencari tahu jalan. Oke, jadi untuk mendapatkan pola ini, berdasarkan pola ini, kamu jadi tahu ya bentuk-bentuknya harus seperti apa. Ya, oke deh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, oke, silakan duduk. Oke, untuk kelompok 3, silakan ke depan. Oke, Ija, apa ini yang akan ditunjukkan? Labirin ya. Oke, coba lihat, diperlihatkan ke temannya. Ini mencari jalan apa ini? Mencari jalan untuk sampai ke sekolah. sampai ke sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan untuk sampai ke sekolah ini? Untuk mencari jalan yang lebih cepat ketika kita bingung mengarah sekolah mana. Kamu juga memahami, mempelajari dulu pola-polanya ya, agar sampai ke sekolah dengan cepat dan tepat waktu ya. Oke, tepuk tangan untuk Eja. Oke, sebentar. Kelompok 4, ada yang mewarnai udah selesai? Yang mewarnai udah selesai? Oh, belum? Oke, bentar ya. Oke, dari kelompok 4 nih mau presentasi hasil LKPD-nya tentang abstraksi. Coba ini ceritanya tentang apa nih? Jadi ceritanya tentang Andi yang bangun tidur lalu bermain HP. Itu langkah-langkahnya, kan Andi ini mau pergi ke sekolah ya. Nah, untuk bisa pergi ke sekolah dengan tepat waktu, yang pertama dilakukan itu apa? Yang pertama bangun tidur, kedua mandi, ketiga sarapan, keempat memakai seragam, kelima lalu berangkat ke sekolah. Oke, berarti itu langkah-langkah dalam abstraksi untuk berangkat ke sekolah dengan tepat waktu ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, untuk kelompok 5, silakan. Jika, iya silakan. Oke, ini pola dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk warna berdasarkan angka, berarti pola ya. Oke, coba ditunjukkan ke temannya. Nah, kok bisa jadi berwarna-warni ini? Apa yang langkah apa yang kamu lakukan untuk mewarnai ini? Berdasarkan apa? Saya mewarnai berdasarkan angka yang ada di atas ini. Ada nomor 1 berwarna biru, nomor 2 berwarna hijau, nomor 3 berwarna merah, nomor 4 berwarna oranye, dan nomor 5 berwarna merah. Oh, oke, berarti ini sudah ada tunjuknya, nomor-nomornya itu berdasarkan warna sehingga jadilah bentuknya seperti ini. Ini berdasarkan ke dalam berpikir komputasional dalam bentuk pola dan atau abstraksi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita ya. Oke, stop dulu. Oke, anak-anak, tadi kita sudah setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil tugasnya ya. Nah, sekarang Ibu mau minta nih refleksi dari kalian nih tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia untuk merefleksikan apa yang kalian dapatkan hari ini? Oke, Lydia, silakan ke depan ya. Oke, Lydia, silakan testimoninya atau refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kamu dapatkan? Dalam pembelajaran hari ini saya bisa paham untuk menjalankan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari seperti berangkat ke sekolah. Seperti berangkat ke sekolah untuk lebih cepat ya, jalan yang lebih cepat dari tadi kamu mau mengerjakan LKPD
dalam bentuk labirin ya? Oh, oke, terima kasih, silakan ya. Oke, sekarang siapa lagi dari laki-lakinya dong? Oke, Aidan silakan. Oke, apa yang kamu pahami hari ini dalam pembelajaran berpikir komputasional? Dari pelajaran ini saya jadi bisa tahu cara menyelesaikan masalah, misalkan kayak membersihkan kamar, ya lebih rapi dan bersih. Oke, jadi kamu jadi paham ya cara menyelesaikan masalah besar dalam menyelesaikan membereskan kamar kamu ya dengan tahap-tahap. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran kita. Ya, jadi dalam berpikir komputasional itu kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam memecahkan masalah yang besar itu kita bisa membagi-baginya menjadi masalah-masalah yang kecil. Kemudian disusun lagi tahap demi tahap apa sih yang harus dilakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehingga dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer, memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil dan menyelesaikannya sesuai dengan masalah-masalah yang sudah kita susun sehingga menjadi apa yang masalah itu menjadi terselesaikan dengan baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan saya untuk berdoa dulu menutup kegiatan hari ini. Silakan ke depan. Perhatian. Siap. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran minggu berikutnya kita akan ke materi tentang praktek dalam bentuk plot ya. Artinya dalam plot itu kalian praktek langsung dengan komputer. Di sini ada beberapa yang punya komputer. Ada, oke, besok nanti minggu depan kalian bawa ya komputer. Kita akan mempraktekkan beberapa aplikasi yang ada di pembelajaran artificial intelligence atau coding ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.